Kalkulasi pemasaran, Johnson & Johnson credo yang menjadi pedoman hidup. Johnson & Johnson dikenal sebagai perusahaan yang memperhatikan kebutuhan konsumen, terutama konsumen keluarga. Saat ini, Johnson & Johnson menjadi salah satu perusahaan yang paling dihormati di Amerika Serikat. Salah satu perusahaan terbesar di industri kesehatan saat ini, dan salah satu perusahaan yang paling terdiversifikasi. Johnson & Johnson menyediakan produk farmasi dan kesehatan. Perusahaan membangun merek secara konsisten dengan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Ini semua hasil komitmen perusahaan dalam memperbaiki reputasi selama bertahun-tahun. Lebih dari 60 tahun, Johnson & Johnson memiliki dan mempraktikkan panduan yang menjadi tanggung jawab perusahaan serta karyawan secara individual. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dikeluarkan oleh The Reputation Institute terhadap puluhan ribu konsumen, yang menunjukkan bahwa Johnson & Johnson adalah perusahaan dengan reputasi terbaik di Amerika Serikat. Reputasi perusahaan menjadi aset perusahaan dan dijaga dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Setiap aspek dalam perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip yang dibakukan dalam bentuk kredo. Perusahaan menganggap nama perusahaan bukan sebagai trademark tapi trustmark yang dikenal di seluruh dunia. Reputasi ini dibentuk jauh sebelum perusahaan dibangun karena trust telah melekat pada salah satu pendiri perusahaan, yaitu Robert Wood Johnson. Kisah ini bermula pada sekitar tahun 1870-an, ketika pelaksanaan pelayanan kesehatan seringkali hanya dilakukan dengan pakaian sehari-hari, dan operasi pun kadang dilakukan dengan tangan telanjang. Saat itu, banyak pasien yang meninggal karena mengalami infeksi pasca operasi. Para dokter tidak percaya bahwa seringkali kematian pasien dikarenakan peralatan dan lingkungan operasi yang tidak steril. Hal ini baru mulai mengalami perubahan ketika tahun 1876, Robert Wood Johnson mulai membiasakan diri memakai perlengkapan operasi yang steril. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1885, Robert bergabung dengan dua saudaranya yang memiliki usaha alat kesehatan. Mereka mulai membangun perusahaan yang diberi nama Johnson & Johnson. Tak lama kemudian, perusahaan membuat pakaian operasi dan mengirimnya ke rumah sakit, toko obat, serta dokter di berbagai daerah. Itulah visi pertama Robert untuk memperbaiki kesehatan pasien. Johnson & Johnson dikenal sebagai perusahaan yang membuat beberapa terobosan yang mempengaruhi industri secara keseluruhan. Ilmuwan perusahaan terus melakukan pencarian dan pengembangan sterilisasi. Pada tahun 1888, perusahaan menerbitkan buku panduan yang berjudul Modern Method of Antiseptic Wound Treatment. Menariknya, buku panduan ini menjadi salah satu buku pedoman pembedahan yang diakui secara luas. Dengan buku ini pula, perusahaan berkontribusi dalam kemajuan industri kesehatan terutama pada praktik sterilisasi, baik di Amerika Serikat maupun di dunia. Tidak hanya itu, pada tahun yang sama, Johnson & Johnson menjadi perusahaan pertama di dunia yang mengeluarkan kotak pertolongan pertama, yang di Indonesia kita kenal dengan istilah kotak P3K. Awalnya, kotak ini dibuat untuk melayani kebutuhan perawatan kecelakaan yang sering dialami oleh pekerja pembuat rel kereta api. Namun, pada perkembangannya, produk ini juga digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan dan akhirnya menjadi standar dalam pertolongan pertama terhadap luka. Agar dapat digunakan dengan baik, pada tahun 1901, Johnson & Johnson membuat panduan penggunaan kotak pertolongan pertama. Perusahaan mulai masuk ke pasar konsumen pada tahun 1893. Sejak awal, citra merek difokuskan pada pasar bayi dan ibunya, tapi tidak melupakan sektor bisnis lain yang telah dibangun. Sebagai contoh, perusahaan mengeluarkan produk Band-Aid yang telah dikembangkan oleh salah satu karyawan Johnson & Johnson bernama Earl Dixon pada tahun 1920. Dengan produk ini, Johnson & Johnson menjadi perusahaan pertama yang mengeluarkan produk penanganan luka kecil secara komersial. Dengan produk ini, konsumen dapat menangani luka sendiri, misalnya menggunakan perban tanpa bantuan orang lain atau peralatan lain yang lebih merepotkan. Pencitraan ini dilakukan secara konsisten dan 100 tahun kemudian citra perusahaan sangat melekat dengan lini produk seputar perangkat perawatan bayi. Kredo mulai dibuat dan diberlakukan pada tahun 1932. Kredo itu berupa pernyataan yang terdiri dari 308 kata dan diukir di batu di markas utama perusahaan. Untuk melihat kredo yang dimaksud, Anda dapat melakukan pencarian di internet dengan kata kunci terkait.
Credo menjadi spirit untuk menjaga dan memperbaiki reputasi perusahaan setiap tahunnya. Menjaga reputasi perusahaan adalah prioritas utama yang harus dilakukan. Credo juga merupakan patokan perusahaan untuk melakukan desentralisasi. Karena memegang credo dengan baik, desentralisasi didasarkan atas rasa saling percaya. Setiap pegawai diberi kebebasan melakukan sesuatu agar bisa berhasil, tapi juga diberi toleransi bila mengalami kegagalan. Johnson & Johnson bukan sekedar nama perusahaan, tapi telah menjadi karakter perusahaan. Credo tidak lagi sekedar menjadi panduan, tapi patokan cara hidup menjalankan bisnis perusahaan. Mereka telah melakukannya secara konsisten selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menjadi salah satu identitas terkuat perusahaan.